Selamat pagi semua. Selamat kembali dalam kita semester untuk mata kuliah pencemaran, pengendalian lingkungan, dan limbah industri. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kita selalu berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa kembali melaksanakan perkuliahan secara normal tatap muka di kelas kita. Baiklah, untuk materi setelah mid semester ini, untuk pertemuan ke-8 ya, ke-9 ya, atau pertemuan pertama setelah UTS, itu adalah materinya mengenai pencemaran tanah. Nah, mungkin adik-adik semua sudah pernah mendapatkan materi ini dalam perkuliahan mata kuliah lain ya, baik itu mata kuliah dasar kesehatan lingkungan atau mata kuliah lainnya di peminatan K3 Kesling ya. Nah, jadi sifatnya sekarang kita adalah mengulang kembali dan juga membahas lebih dalam mengenai permasalahan pencemaran tanah terutama di daerah kita atau di Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, di sini ada 2 gambar ya. Untuk gambar sebelah kiri itu adalah pencemaran tanah, ya dua-duanya ini adalah pencemaran tanah ya, karena berbagai macam zat pencemar ya yang sudah mau mencemari atau memapari tanah ini. Yang pertama mungkin ada yang tahu sebelah kiri itu adalah minyak ya, atau pencemaran tanah akibat limbah minyak bumi. Nah, jadi ternyata minyak bumi itu ketika aktivitasnya ya, ketika melakukan aktivitas penambangan, kemudian pengolahan minyak bumi, nah itu bisa jadi akan terdapat limbahnya ya yang akan mencemari tanah gitu. Nah, sehingga pencemaran ini tentunya akan menimbulkan dampak ya bagi lingkungan di sekitar maupun bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Kalau banyak pemukiman di sekitar tempat pengolahan minyak bumi ini. Kemudian sebelah kanan itu adalah sampah ya, sampah yang bertumpuk di atas tanah ya, tentunya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan di sekitar, baik itu tanah, kemudian juga ujung-ujungnya akan merembes ke air, tanah, dan juga sumur warga, bahkan akan menimbulkan dampak kepada kesehatan masyarakat. Nah, ini adalah metode pengolahan sampah yang salah ya, hanya ditumpuk saja di atas tanah atau yang biasa kita kenal dengan istilah open dumping. Ini masih banyak nih tempat pembuangan sampah yang masih menggunakan sistem open dumping ini, bahkan juga di tepi-tepi jalan, kemudian di di sekitar pemukiman. Nah, itu mereka membiarkan saja sampahnya menumpuk ya, biasanya di belakang pemukiman atau di belakang rumah. Nah, itu tentu akan menimbulkan dampak yang buruk terhadap tanah dan lingkungan sekitar. Nah, ini kita lihat ya, tanah yang sudah tercemar itu akan terlihat perubahan dari bentuk, warnanya, kemudian dari bentuknya, kemudian dari strukturnya, ya, sangat terlihat berbeda dari warna tanah yang biasanya. Nah, selanjutnya kita lihat permasalahan apa saja sih sumber masalah pencemaran tanah ya. Nah, sebenarnya permasalahan pencemaran tanah ini sangat banyak sekali ya. Kalau kita tilik kembali
permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, mulai dari pertama itu adalah pembuangan kotoran manusia. Ya, nah masih banyak pemukiman, apalagi pemukiman padat penduduk itu tidak memperhatikan bagaimana seharusnya idealnya membuang kotoran manusia ya dari WC-nya itu. Nah, septic tank-nya tidak ada atau bahkan dibuat seadanya sehingga akhirnya bisa menimbulkan pencemaran di tanah. Ya. Nah, kemudian juga ini ya, kenapa pembuangan kotoran manusia ini juga perlu diperhatikan karena ketika kotoran manusia itu mencemari tanah, tidak hanya tanah yang dicemari, kalau tanah saja yang kita pertimbangkan mungkin bisa ya apa namanya diminimalisir oleh tanah itu sendiri. Akhirnya kalau kotoran manusia kan bisa jadi pupuk gitu ya. Tapi kalau kotoran manusia tadi akhirnya mencemari tanah dan kemudian mencemari sumber air yang ada di lapisan tanah tentunya, dan air itu digunakan juga kembali oleh manusia atau oleh masyarakat, tentunya akan menimbulkan pencemaran bakteriologis atau menimbulkan pencemaran terhadap air tanah yang akan dikonsumsi oleh manusia. Nah, itulah yang ujung-ujungnya menimbulkan penyakit bagi masyarakat. Contohnya misalnya timbul diare, ya. Nah, masyarakat banyak yang mengeluhkan sakit perut, muntaber, diare setelah mengkonsumsi air yang mereka gunakan dari sumur mereka atau dari air sungai di sekitar. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pembuangan sampah padat. Pembuangan sampah yang sembarangan, ya. Nah, masih menggunakan sistem open dumping, dibiarkan begitu saja menumpuk di atas tanah. Nah, kenapa bisa mencemari tanah? Ya, ini juga sudah pernah kita bahas ya di perkuliahan sebelumnya di mata kuliah pengelolaan sampah, bahwa sampah itu setelah dibiarkan berhari-hari akan menimbulkan licit ya atau air lindi. Nah, air lindi inilah yang itu sebenarnya apa sih? Kandungan air lindi itu banyak ya, bisa dari bakteri, kemudian juga polutan bahan kimia, ya, semua yang terkandung di dalam sampah tadi. Nah, itu bakterinya berapa juta koloni yang ada di air lindi. Nah, kalau dibiarkan saja begitu di atas tanah, tentunya air lindi ini akan mencemari tanah. Nah, bisa kita bayangkan ketika air lindi ini mencemari tanah, tidak hanya tanah ya. Nah, nanti sama juga dengan yang pertama tadi, ujung-ujungnya akan mencemari air tanah. Nah, air tanah atau sumur. Kalau masyarakat di sekitar ini menggunakan sumur, ya banyak nih pemukiman di sekitar TPA atau di sekitar tempat pembuangan sampah tadi yang dibiarkan begitu saja ya, akhirnya tidak ada penyaringan atau penyaluran air lindinya seperti sistem sanitary landfill. Nah, akhirnya tentu akan menimbulkan pencemaran terhadap air tanah, kemudian juga sumur warga. Ya, akhirnya warga yang tidak peduli dengan hal itu menggunakan air sumur yang tadi, ya, dan tentunya akan menimbulkan pencemaran. Selain diare juga bisa muncul penyakit kulit ya, gatal-gatal, dermatitis itu akibat airnya yang tidak bersih ya karena sudah tercemar oleh air lindi yang berasal dari sampah tadi. Nah, kemudian ketiga permasalahan pencemaran tanah ini adalah dari pemakaman umum. Nah, ini kalau di Padang kita tempat pemakaman umum itu di Tunggul Hitam ya, Tunggul Hitam dan juga di Air Dingin. Nah, Tunggul Hitam itu kan cukup padat penduduk ya. Nah, itu tempat pemakaman umum itu juga bisa menjadi sumber dari pencemaran ya jika tidak dikelola dengan baik dan juga mungkin terdapat masyarakat pemukiman yang menggunakan sumur di sekitar
Nah, itu juga bisa menjadi sumber pencemaran tanah. Nah, ini bagaimana sih caranya untuk meminimalisir terjadinya pencemaran? Itu bisa ya dengan membuat tembok. Tembok nih, pemakamannya dikasih tembok, kemudian dengan menanam pohon kemboja. Nah, itu juga salah satu bentuk upaya untuk meminimalisir zat kimia ataupun bahan-bahan yang bisa mencemari tanah ya. Nah, dengan menanam pohon kamboja kan kita banyak sering ya menjumpai pohon kamboja, dan juga dengan dikasih tembok di pemakamannya, kemudian juga tuh di sekitar juga sudah dikasih tembok ke arah sungai di Tunggul Hitam itu juga sudah dikasih tembok ya. Nah, itu juga salah satu bentuk upaya meminimalisir terjadinya rembesan pembusukan mayat ya. Kemudian selanjutnya adalah nih mengenai hasil pestisida ya, pestisida ataupun produk-produk pertanian ya, yang tujuannya adalah untuk pertanian agar baik, bagus, biasanya menggunakan pupuk, kemudian menggunakan pestisida untuk memberantas hama. Namun jika pestisida ini dan juga pupuk itu tidak digunakan sesuai dengan takarannya atau dosisnya, tentu akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Ya, contohnya pupuk yang terlalu berlebihan itu juga akan menimbulkan pencemaran terhadap tanah. Kemudian juga pestisida, herbisida, insektisida ya. Petani yang menggunakan pestisida ini berlebihan, impor sembarangan. Nah, dosisnya berlebihan tentu akan menimbulkan pencemaran terhadap tanah dan juga air tanah. Ini juga sudah banyak kasus ya yang terjadi akibat keracunan pestisida. Nah, tidak hanya keracunan langsung karena penyemprotan yang salah, tapi juga karena keracunan pestisida yang sudah terakumulasi di tanah dan juga di air tanah. Karena pestisida ini sifatnya itu bisa terakumulasi ya, jadi dia tidak ada yang bisa hilang ya, bisa terdegradasi di tanah, di lingkungan. Ada juga yang tidak bisa didegradasi di tanah gitu. Nah, contohnya itu adalah DDT ya. Dulu zaman dahulu itu masih banyak masyarakat menggunakan DDT, jenis pestisida DDT ya. Itu digunakan untuk tanaman, namun apa yang terjadi akhirnya DDT ini malah terakumulasi di tanah dan di perairan gitu, di waduk. Nah, sehingga menimbulkan ikan-ikan yang ada di waduk itu atau kolam itu sudah terakumulasi dengan tubuhnya itu sudah terakumulasi oleh DDT sekian ppm gitu, kadar DDT di dalam tubuh ikan ya, setelah orang melakukan penelitian. Sehingga DDT ini sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi karena tidak ramah lingkungan. Jadi sekarang orang sudah beralih ke pestisida yang ramah lingkungan yang bisa didegradasi di alam, di lingkungan. Asalkan dosisnya itu sudah tepat ketika digunakan. Nah, sekarang juga sudah banyak ya petunjuk penggunaan pestisida sehingga masyarakat tidak sembarangan menggunakan pestisida. Nah, selanjutnya masalah pencemaran tanah ini adalah akibat kegiatan pertambangan. Nah, ini juga banyak nih isu mengenai kegiatan pertambangan yang menimbulkan masalah pencemaran terhadap tanah. Nah, itu contohnya pertambangan minyak bumi, kemudian batu bara, pencarian emas, dan lain-lain. Ya. Tadi yang kita lihat ya di gambar pertama tadi, itu adalah salah satu contoh permasalahan pencemaran tanah akibat tumpahan limbah minyak bumi. Ya, dan juga dari kegiatan batu bara dan emas itu juga banyak menimbulkan pencemaran
terhadap tanah, ya emas contohnya itu menggunakan merkuri ya. Merkuri itu juga bisa berdampak terhadap tanah dan juga kepada air tanah ya, dan atau sungai, di mana nantinya tentu akan tanah ini kalau air hujan tentu akan alirannya merembes ke sungai. Nah, kita lihat dari pengertian pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini juga sudah paham ya mengenai definisi pencemaran. Pencemaran ini adalah masuknya atau sengaja dimasukkannya limbah ke dalam tanah ya. Kalau sekarang kita bahas pencemaran tanah, tentu masuknya limbah ke dalam tanah yang mengakibatkan fungsi tanah itu menjadi turun. Ya, turun itu berubah ya. Tanah yang awalnya itu subur, ya warnanya hitam, ya subur, kemudian bagus teksturnya. Sekarang sudah berubah nih fungsi tanahnya menjadi turun, jadi keras dan tidak subur, sehingga tidak mampu lagi mendukung aktivitas manusia. Ya, awalnya bisa untuk perkebunan, bisa untuk digunakan sebagai pertanian, ya, tapi sudah turun nih fungsinya karena tadi mengalami pencemaran ya, maksudnya limbah atau sengaja dimasukkan. Gitu. Nah, pencemaran dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusia ataupun disebabkan oleh alam. Jadi pencemaran ini tidak hanya karena kegiatan manusia juga ya, tapi juga bisa oleh alam ya, misalnya gunung meletus, gas beracun. Contohnya gas gunung meletus ini, nah seperti yang dialami di sekitar Gunung Merapi, Jogja ya, dulu pernah terjadi gunung meletus di sana. Akhirnya ya semua pertanian dan juga perkebunan di sekitar atau di lereng gunung itu semuanya habis. Ya kenapa? Karena terkena awan panas, ya kan? Nah, akhirnya mati semua tanaman yang ada di sekitar. Nah, itu juga bisa menimbulkan pencemaran terhadap tanahnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sumber pencemaran itu pertanian, kemudian bisa dari pabrik, kemudian ya, itu suburan tanah sehingga fungsi tanah itu tadi turun dan akhirnya akan menimbulkan tanahnya tercemar. Awalnya tanah itu subur ya kan, tanahnya kemudian subur, tapi karena sudah masuk atau dimasukkannya limbah pertanian atau limbah pabrik atau limbah plastik, sehingga karena ini fungsinya turun dan yang dinamakan dengan tanahnya tercemar. Nah, penyebab pencemaran tanah ini dapat disebabkan oleh pertama limbah domestik atau limbah rumah tangga, yang kedua limbah industri, yang ketiga limbah pertanian. Nah, yang pertama adalah limbah domestik atau limbah rumah tangga yang berasal dari daerah pemukiman penduduk, kemudian dari perdagangan, atau pasar, atau tempat usaha hotel dan lain-lain, dan juga bisa dari kelembagaan atau kantor-kantor pemerintahan swasta, dan juga bisa dari pariwisata. Ya, jadi pemukiman penduduk itu yang kita remehkan ya, banyak sekali nih sampah yang dihasilkan dari pemukiman. Kita saja di rumah mungkin sehari itu bisa menghasilkan 1 atau 2 kantong plastik besar sampah. Kan? Nah, belum lagi dari perdagangan atau pasar, berapa banyak itu truk yang mengangkat sampah dari
pasar, ya kan? Baik itu sampah organik ya, ataupun sampah anorganik. Berapa truk itu yang mengangkat setiap pagi ke TPA. Dan juga ada dari tempat usaha hotel. Nah, juga nih apalagi kalau banyak pengunjung hotelnya itu ya. Nah, itu berapa banyak sampah yang akan dibawa oleh dari hotel atau tempat-tempat lainnya. Nah, kemudian juga dari perkantoran itu juga banyak ya sampah yang dihasilkan oleh aktivitas orang di perkantoran, baik itu sampah organik maupun anorganik. Swasta dan juga pariwisata. Nah, pariwisata berapa banyak orang yang berkunjung, kemudian membawa makanan, sisa-sisa makanan yang dihasilkan dari pariwisata itu juga cukup banyak menyumbang terhadap limbah domestik ya. Nah, tentunya ketika mereka ini masyarakat yang membuang sembarangan sampah atau limbah domestiknya ini ya ditumpuk begitu saja di tempat-tempat wisata ataupun di belakang pemukiman ada tanah kosong terus ditumpuk di sana, itu di pasar juga tentunya akan menimbulkan cobalah lihat tanah yang di atas tanah itu ada sampah, tentunya kita bisa ya pernah mungkin sering melihat tanahnya itu sudah jelek, sudah bau, kemudian juga sudah keras ya strukturnya itu nggak sama lagi dengan tanah yang gembur atau subur. Nah, tentu ini akan menimbulkan permasalahan. Nah, selanjutnya adalah limbah industri. Limbah industri ini juga bisa kita kategorikan dua, limbah industri yang limbah padatnya dan juga limbah cair. Ya, nah, dua-duanya itu juga akan bisa mencemari tanah ya. Kalau limbah padat nih contohnya misalnya berupa limbah industri padat ya. Padatan lumpur bubur yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik gula, kemudian pabrik pulp kertas, ya. Nah, pulp ya kertas dan kemudian juga pengawetan buah, ikan, daging dan lain-lain. Nah, jadi sisa-sisa dari aktivitas industri ini itu bisa menimbulkan kalau dibuang sembarangan, tidak diolah, ya industrinya tidak peduli dengan limbah, pengolahan limbahnya, nah tentu akan mencemari tanah. Selain itu, yang kedua yaitu limbah industri berupa limbah cair. Nah, contohnya ini adalah sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya, tembaga, ya, kemudian pengolahan timbal, perak, krom, arsen, dan boron. Ini adalah zat-zat yang dihasilkan dalam proses industri pelapisan logam. Nah, jadi aliran dari pengolahan limbahnya ini ketika tidak diolah, ya tidak ada instalasi pengolahan air limbahnya misalnya. Nah, tentu akan menimbulkan pencemaran terhadap tanah dan air tanah sekitar. Ini ketiga adalah limbah pertanian. Nah, limbah pertanian berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman. Misalnya pupuk urea, pestisida, pembatas hama tanaman, ya ini tadi ya DDT. Ini sangat berkontribusi sekali dalam menimbulkan pencemaran tanah. Nah, ini ya contoh penggolongan pencemaran tanah. Dari polusi ini bisa terbagi dua, polusi sedimen dan polusi kimia. Sedimen tadi ya bisa menimbulkan sedimentasi atau endapan dari limbahnya. Kemudian yang kedua polusi kimia, pupuk dan pestisida serta herbisida. Nah, ini polusi sedimen adalah akibat pengendapan bahan tanah yang tererosi ke tempat lain. Nah, contohnya dampak negatifnya tentu akan menimbulkan pendangkalan sungai, tanah tercemar, kualitas air kotor, biota yang mati. Dampak positifnya tanah menjadi subur dan penambahan horizon tanah. Polusi kimia adalah tanah yang tercemar oleh karena masuknya ya zat kimia ke dalam lapisan tanah berupa kelebihan unsur hara tanaman dan intensifikasi pertanian karena pupuk, misalnya pengapuran, pestisida, herbisida, sehingga
produktivitas tanah itu menurun nilainya. Nah, bagaimana sih kita tahu kalau tanah itu tercemar? Ya, gimana sih kalau kita lihat secara kasat mata itu bisa nggak? Ya, bisa ya. Bisa kita, ada yang bisa kita lihat secara kasat mata dan juga ada yang bisa kita lakukan pengukuran. Pertama yaitu ya mengenai tekstur tanah atau kerapatan tanah menjadi berkurang nih, teksturnya itu berubah. Mungkin kalau kalian lihat ya, model tanah yang subur itu tanah yang biasa ada di pot nih, pot tanaman. Ya tanahnya hitam, kemudian gembur, teksturnya bagus, ya kan. Nah, sekarang kalau tanah yang tercemar itu teksturnya itu sudah berkurang, kerapatannya sudah berkurang, daya absorpsi tanahnya berkurang, jadi nggak bisa menyerap air itu secara maksimal. Apa akibatnya? Tentu ini yang menimbulkan bisa menjadi banjir ya kan, karena daya tanahnya sudah berkurang, nggak bisa lagi nyerap air. Akhirnya muncullah banjir. Kemudian yang kedua adalah kelembaban atau kadar air. Kadar airnya rendah, ya kering, tanahnya kering, retak-retak. Itu contoh indikator pencemaran tanah. Yang ketiga adalah warna tanah. Tanahnya itu sudah tidak lagi warnanya kegelap ya atau hitam, ada warna tadi ya di depan kita lihat warnanya merah atau warna kuning, kuningnya kuning mencolok, merah atau apalagi warnanya yang tidak gelap lagi. Kemudian yang keempat kandungan humus. Ya asam, nah ini bisa dibawa ke labor ya untuk ambil sampelnya berapa kandungan humusnya ini. Kalau semakin bagus tentu kandungan humusnya yang tinggi. Kemudian pH tanah nih juga bisa diukur ya ini dengan alat ukur pH meter. Nah, pada umumnya ya di Indonesia itu sekitar 4 sampai 7 ini yang pH tanah normal. Namun kalau sudah basah, pH-nya di atas 8 atau 9 atau lebih, itu berarti dia sudah tercemar. Biasanya adalah tanah yang tercemar itu pH-nya basah, ya 8 sampai 9. Nah, apa sih dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran tanah? Yang pertama pada kesehatan, tergantung ya pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Contohnya, tadi dari aktivitas limbah industrinya yang menghasilkan kromium, krom, atau dari limbah pertanian yang menghasilkan pestisida dan herbisida. Tentu kalau manusianya terpapar akibat tanah tadi ya yang tercemar dan air tanahnya juga tercemar masuk ke dalam tubuh, tentu akan menimbulkan karsinogenik karena sifatnya kromium, pestisida, herbisida, ya logam-logam berat itu sifatnya adalah karsinogenik. Apa itu karsinogenik? Ya bisa menimbulkan kanker pada masyarakat ataupun populasi lainnya ya, pada ikan tadi ataupun hewan air lainnya ya, ataupun hewan tanah nggak terlalu mungkin karena nggak kita konsumsi, tapi kalau hewan air karena tadi rembesan dari tanah bisa masuk ke air kolam atau air tanah, yang tentu juga berbahaya ketika kita mengkonsumsi hewan air tadi ya, ikan ataupun siput atau apa namanya itu ya, ya udang misalnya ya, hewan air lainnya. Kemudian juga timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Nah, ini timbal itu juga sangat banyak ya dari limbah industri yang menghasilkan timbal. Nah, jadi tidak hanya pada anak-anak, pada orang dewasa pun juga bisa menimbulkan dampak yang sangat berbahaya. Dan juga ini ya bisa berpengaruh terhadap IQ anak-anak, kemudian juga pada kerusakan ginjal orang dewasa. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian juga dampaknya pada ekosistem, lingkungan, perubahan kimiawi tanah ya, terlihat tadi bahwa indikator tanah yang tercemar itu sudah berubah warnanya atau bentuknya atau teksturnya. Kemudian dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan arthropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Dan juga, nah ini tentunya bisa juga memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan yang ada di tanah.
Dan tentunya juga yang ada di air ya juga akan berpengaruh karena kita nggak bisa juga mengkotak-kotakan pencemaran tanah juga akan berhubungan dengan pencemaran air, terutama air tanah. Nah, dampak polusi kimia terhadap tanah, ya. Pertama, polusi unsur hara N dan P pada air irigasi dapat menyuburkan tanaman. Kemudian polusi N pada air minum dapat membahayakan kesehatan nih kalau terlalu tercemar, air minum tercemar oleh nitrogen ya, nitrat nih pada bayi bisa menimbulkan metahemoglobinema, masalah dari darah. Polusi unsur di danau mengganggu keseimbangan biologi, misalnya danaunya miskin unsur hara, atau danau yang sedang unsur hara, ataupun danau yang subur unsur hara. Ini nama-namanya ya. Kalau danau miskin unsur hara, oligotropik, danau sedang unsur hara, mesotropik, dan danau subur unsur hara, eutropik. Nah, ini polusi kimia pestisida. Nah, pestisida itu juga bisa digolongkan menjadi dua golongan besar. Yang pertama adalah pestisida yang mudah larut atau hancur, dan yang kedua adalah sukar larut atau hancur. Jadi kalau yang mudah larut atau hancur itu pasti akan cepat juga dia hancur atau hilang di dalam tubuh kita. Tapi kalau yang sukar larut, nah ini yang takutnya bisa terakumulasi di dalam tubuh kita. Nah, penanganan yang dapat dilakukan, yang pertama itu adalah remediasi. Nah, ini akan kita bahas nanti di materi selanjutnya. Nah, apa itu remediasi? Adalah pembersihan tanah yang tercemar. Nah, remediasi ini bisa dibagi menjadi dua, in situ atau on-site. Jadi pembersihan remediasinya itu dilakukan di lokasi. Pembersihan tanahnya itu di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah karena terdiri dari pembersihan, injeksi, dan bioremediasi karena dilakukan di lokasi tempat terjadinya pencemaran tanah. Kemudian yang kedua adalah ex situ atau off-site, bahwa pembersihannya ini meliputi penggalian tanah yang tercemar. Jadi tanahnya yang tercemar itu digali, kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah tersebut barulah tanahnya dibersihkan dari zat pencemar. Nah, kemudian yang kedua adalah bioremediasi. Apa bedanya? Kalau bioremediasi itu menggunakan mikroorganisme. Ya, tujuannya adalah sama untuk menghilangkan zat pencemar yang ada di tanah dengan bantuan mikroorganisme. Nah, sekian untuk materi ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi bioremediasi.